Puji Tuhan. Selamat Haleluya. pagi saudaraku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur apa yang sudah kita terima di setiap harinya, karena kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Kita mendapatkan kedamaian yang indah dari Tuhan. Kita rasakan setiap pagi selalu baru. Mari kita puji Tuhan. Kalau ku cari damai hanya di dalam Yesus. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita tahu hanya Tuhan Yesus yang menjawab segala pergumulan kita. Aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kemenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh indah buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tempat damai hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi ini pun Tuhan Engkau telah menghibur kami, menolong kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kami Tuhan, Tuhan Engkau tetap ada di dalam kami. Kami merasa damai di saat ada bersama Engkau Tuhan Yesus. Kami merasa tenang di saat bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah harapan dan sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Tanpa Engkau Tuhan kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak punya pengharapan Tuhan. Tapi kami tahu kami hanya memandang kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Engkau adalah sumber kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi ini juga Tuhan kami berdoa buat ibu teman saudara kami Nelly Tuhan, yang ada di IGD Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap menolong beliau Tuhan. Engkau tetap topang beliau Tuhan. Bilur darah Yesus menyembuhkannya ya Bapa. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Ada kekuatan baru di dalam ibu kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di pagi ini Tuhan boleh kami memuji memuliakan namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita selalu mengatakan haleluya. Bagaimanapun kehidupan kita, kita selalu bahagia bersama Tuhan, bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Percaya hal itu. Puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita minta penuhi dengan hadirat Tuhan. Tuhan mengurapi kita dengan roh-Nya. Mari kita puji Tuhan. Penuhiku dengan hadirat. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitu jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih. Benar Bapa, kami datang kepadamu dengan percaya
bahwa Engkau mengurapi hidup kami Amin. dan Engkau memberkati hidup kami Tuhan Amin. dengan kebenaran Haleluya, firman-Mu. Yesus. Berfirmanlah ya Ya Tuhan, Bapa. siapkan hati dan pikiran daripada Ya hamba-Mu yang Yesus. tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Ya Belas Tuhan. kasihan-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu, Amin. agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu di hari ini ya Ya Tuhan. Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, Ya bagi Yesus. kami semua yang mendengar, Ya bagi Tuhan. kami yang memiliki telinga, Ya bagi kami yang Yesus. memiliki hati yang baik, Ya bagaikan Bapa. tanah yang baik Tuhan. Ya Kami akan Yesus. tanam kebenaran firman-Mu, Amin. bagaikan benih makanan rohani bagi kami Amin. untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Benar, Bapa. Yesus. Kami siapkan hati kami di dalam Ya jalan Bapa. kebenaran-Mu, hanya di Ya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Salam Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Dan pada siang hari ini saya memberikan judul atau tema di dalam renungan kita, yaitu kepadamu sudah diberikan pilihan. Apa itu? Kepadamu sudah diberikan pilihan. Kalau saudara yang dikasihi Tuhan sudah hidup di dalam keselamatan, sudah pasti kita hidup di dalam pilihan-pilihan daripada kebenaran. Pilihan kebenaran itu tercatat di dalam Alkitab. Kalau kita benar-benar menyelami apa yang terjadi di dalam Alkitab, ya, mulai dari bagaimana Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tanah Ur-Kasdim, ya, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan-persembahan Abraham kepada Tuhan, sampai kepada zamannya Yesus, bagaimana Yesus juga harus mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Bahkan Yesus menjadi korban yang benar, dan di dalam diri kita roh yang sama juga membawa kita kepada korban-korban yang demikian. Hidup kita kalau tidak berkorban, hidup kita akan terlalu banyak lemak di dalam hidup kita, saudara. Terlalu banyak pemikiran-pemikiran duniawi di dalam diri kita yang membuat diri kita sendiri menjadi seperti munafik di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan pilihan sama kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam diri kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati tebus dosa dan pelanggaran kita. Dan dalam perjalanan kehidupan rohani Kristen itu sudah diberikan banyak pilihan. Tapi yang kita harus kenal adalah bagaimana cara kita memilih. Cara kita tahu bahwa pilihan itu benar dan berkenan di mata Tuhan dan memberikan damai sejahtera di dalam diri kita. Saya sering katakan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, Yesus diikuti oleh banyak orang. Dan Yesus juga diikuti oleh beberapa orang Farisi. Dan Yesus juga diikuti oleh beberapa ahli-ahli Taurat. Dan pengikut Yesus yang menjadi murid-muridnya itu juga bersama dengan Yesus. Jadi ada 4 golongan orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22, coba kita baca Matius 21 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita baca sama-sama. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Judulnya apa? Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengangkat perumpamaan dalam segala sesuatu lewat pohon. Kenapa lewat pohon? Kenapa harus perumpamannya lewat pohon? Karena kalau zaman sekarang orang nggak peduli dengan yang namanya pohon. Ya, hidup di zaman sekarang itu zaman modernisasi sekarang ini. Ya, ada banyak gedung-gedung, ada banyak tembok-tembok yang tinggi-tinggi. Itu yang akan memberikan sejahtera buat orang-orang yang membangunnya. Nah, saudara, kalau pohon itu hanya orang-orang yang melihat sesuatu yang harus hijau lah sepertinya, ya. Mata kita akan sepertinya sehat kalau kita melihat hal-hal yang hijau, ya. Contohnya pohon itu kalau ada di tengah-tengah lingkungan rumah, ya, di sekitar kita ada banyak pohon, kita merasa adem, kita merasa tenang, kita merasa sepertinya kita ada di bawah sebuah naungan gitu. Nah, Yesus mengangkat perumpamaan ini, mengangkat alam semesta ini, ataupun mengangkat hari-hari terakhir ini lewat pohon. Ada banyak orang yang nggak mau tahu tentang pohon. Kalau kita buang sesuatu, benih, tanaman ke tanah yang baik, dia akan tumbuh sendiri. Orang nggak peduli tentang pohon. Tapi Yesus memperhatikan hal ini, saudara. Ya, saya ada catat di sini katakan, Yesus mengangkat perumpamaan segala yang hidup dengan pohon. Karena pohon yang hidup akan terlihat pertumbuhannya dari keadaan tanah. Jika tanah itu baik, maka pertumbuhan pohon tersebut juga baik dan sehat. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, apa yang disampaikan Yesus? Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Padahal kesalahan bukan pada pohon ara itu. Tapi yang jadi masalah, Yesus sedang lapar. Yesus mau makan. Yesus mau mendapatkan dari hasil ciptaannya makanan yang dia bisa nikmati. Pada saat itu Yesus sedang lapar. Nah, kondisinya pohon ara itu belum musimnya dia berbuah. Coba kita lihat Markus 11 ayat yang ke-13. Markus 11 ayat yang ke-13. Markus 11 ayat yang ke-13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Belum waktunya pohon ara itu berbuah, belum musimnya. Nah, tapi yang menjadi penekanannya di sini, yang Yesus mau, ya, yang menjadi pelajaran yang kita bisa tarik sebuah pelajaran di sini. Yesus mau pohon ara itu menjadi viral pada masa ini. Yesus mau memperlihatkan, mengangkat pohon ara ini menjadi sebuah pelajaran. Bukan bagi pohon secara jasmani yang kita lihat,
tapi secara rohani di dalam diri kita sebagai umat percaya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Tuhan mau kita itu tetap berbuah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tuhan mau kita tetap bertumbuh. Jangan sampai masalah dengan keadaan sekarang ini membuat kita, rohani kita itu jadi mati, saudara. Jangan hidup rohani kita diukur dari keadaan sekarang yang mengatakan tidak boleh ada pertemuan dalam persekutuan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, buatlah hari-hari kita itu semakin mengasihi Tuhan. Bukan artinya kita harus melawan pemerintah untuk kita mengadakan ibadah ya bersama, pertemuan persekutuan, dan akhirnya membuat kerumunan dan akhirnya pemerintah harus membubarkan. Bukan. Tapi yang terpenting di sini yang saya tarik pelajarannya adalah jangan sampai hidup rohani kita tidak berbuah. Di dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan, di gereja ataupun di sebuah wadah pelayanan, itu ada doa-doa. Nah, doa-doa itu yang harus kita tingkatkan. Perihal tentang berdoa, kita di pagi hari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Ya. Nah, ada banyak hal yang harus kita doakan, bukan hanya buat pribadi kita, bukan buat suami, istri, anak-anak, keluarga, tapi juga buat pelayanan. Tapi bicara tentang juga pekerjaan sehari-hari, bukan juga buat kita itu semakin tidak lagi bisa bersama-sama. Ada doa yang secara bersama, ada doa yang berkelompok, ada juga doa yang pribadi. Ini yang harus kita tingkatkan, saudara. Kalau kita katakan, oh saya mengasihi gembala, saya mengasihi pelayanan, saya mengasihi sebuah wadah pelayanan, tapi di dalamnya kita tidak ada doa. Bagaimana ukuran daripada Yesus pada saat dia ingin merasakan, ingin berturun kehadirannya itu kepada sebuah pelayanan, tapi dilihatnya itu enggak ada buahnya, tapi yang ada hanya daun-daun saja yang bisa menutupi pohon tersebut. Saudara, ini menjadi sebuah perhatian, saudara. Entah saya berdoa, entah saya tidak berdoa, tapi Tuhan ingatkan saya akan hal ini, saudara. Kita harus do something. Kita harus melakukan. Entah itu buat pelayanan, entah itu buat wadah kita, entah itu buat gereja ataupun lembaga misi atau apapun itu. Kita harus berdoa. Kalau tidak ada doa di dalam pelayanan kita, saudara, maaf saudara, ya, Alkitab sudah mencatat seperti ini. Coba kita lihat ya di dalam Matius 24 ayat yang ke-32. Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah tahun 2020. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang jelas ya kegenapan firman Tuhan semua sudah digenapi, saudara. Saya nggak tahu apakah keadaan ini akan semakin memburuk, masalah COVID-19 atau masalah perang antara Amerika dengan Cina. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas, saudara, jangan melihat kondisi yang seperti itu membuat hidup rohani kita semakin menciut. Hidup rohani kita semakin nggak ada isinya.
nggak ada buahnya, saudara. Jangan membuat kita jadi takut cuma masalah hal-hal yang seperti ini. Akhirnya kita semakin mengasihani diri kita sendiri, saudara. Jangan, saudara. Ya, kalau saudara mau ikut Tuhan, ikut apa kata firman. Jangan ikut apa kata hati sendiri. Saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, jangan ikut kata hati. Jangan ikut perasaan. Oh, perasaan saya lagi nggak mood melayani Tuhan. Oh, perasaan saya lagi nggak punya duit. Saya lagi banyak kebutuhan. Memang dalam pelayanan kita membutuhkan uang, kita membutuhkan keperluan-keperluan. Tapi saudara, iman saudara itu datang dari Tuhan Yesus. Kalau saudara punya iman kepada Tuhan, sudah pasti semua akan berjalan dengan baik. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara punya iman. Tapi kalau saudara tidak punya iman karena masalah ini, oh sudah, kita di rumah saja, kita tenang-tenang saja, kita nggak boleh keluar, kita tenang-tenang saja. Nah, kita akan mengalami hal yang begini dan hal yang seperti ini akan menjenuhkan saudara. Jenuh nggak saudara? Sudah pada saat dikatakan sudah beberapa bulan kita hanya di rumah, jenuh nggak? Nah, kalau saudara merasa jenuh, bukan artinya juga saya katakan kita harus melawan pemerintah. Enggak, saya nggak pernah mengatakan demikian. Tapi saudara harus tahu makna dari apa yang saya katakan. Jangan sampai kita tertulis di dalam Alkitab seperti ini, saudara. Ya. Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat yang ke-37 sekarang. Saya mau bagikan tentang keterangan daripada Matius 24 ayat yang ke-30 yang dikatakan tariklah pelajaran dari perumpamaan. Nah, keterangannya seperti ini, ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Haleluya. Ini keterangan daripada Yesus katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan sudah menggenapi semua apa yang menjadi perjanjiannya di dalam Alkitab. Tinggal satu yang Tuhan belum genapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Nah, sebelum kedatangan Yesus kedua kali, saudara, kita harus alami dulu ini. Ya, lihat, kondisi sekarang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Jangan iman kita semakin loyo. Jangan pemikiran kita akan semakin di rumah aja. Jangan hidup kita hanya kita bawa kepada kondisi keadaan yang sekarang. Ingat, ini menjadi sebuah peringatan, saudara. Kalau kita merasa kita sudah begini saja, karena juga memang sudah nggak boleh apa-apa. Ingat, saudara, justru disitulah kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat, saudara. Yang lain diangkat, kita tertinggal. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak mau seperti itu, saudara. Apalagi saudara, sudah pasti kita semua baca Alkitab, saudara. Ya, semua hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah Alkitab di Ishak Prison Ministry. Perhatikan ayat-ayat ini. Jangan sampai saudara terus dengan kondisi keadaan saudara dan akhirnya saudara merasa takut dan merasa ciut dalam iman. Ya.
Jangan sampai saudara nggak melayani lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau saudara layani. Jangan sampai kita merasa, sudah, kita memang sudah seperti ini. Ingat saudara, satu ayat saya mau sampaikan. Di di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45. Ayat 45 sekarang ya. Siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertaking. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tadi katakan bahwa pada saat Yesus melayani pekerjaan Bapanya, ada 4 golongan orang-orang yang mengikuti Yesus. Yang pertama orang banyak, yang kedua orang Farisi, yang ketiga ahli Taurat, dan yang keempat murid-murid. Sekarang Tuhan sudah memberikan pilihan sama kita. Kepadamu sudah diberikan pilihan. Engkau mau jadi orang banyak, engkau mau menjadi orang Farisi yang terus nuding-nuding kesalahan orang, engkau mau menjadi ahli Taurat yang selalu mau menyalahkan Yesus, atau engkau mau menjadi murid. Pilih. Kenapa? Karena kita semua ada di dalam Injil. Kita semua ada di dalam Injil. 4 golongan ini ada di dalam Injil. Ya. Kabar baik diberikan bagi semua kalangan dan panggilan yang berbeda-beda. Tapi semua harus tahu apa itu pelajaran perumpamaan tentang pohon ara. Semua manusia secara umum akan melihat kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali datang, sebelum Yesus datang kedua kalinya, akan ada banyak juga rentetan peristiwa penderitaan yang sebagai orang-orang percaya akan alami, saudara. Bukan ke depan akan semakin enak sebagai orang percaya, ya. Akan semakin gak enak kalau saudara sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saudara akan semakin enak hidupnya. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kehidupan saudara semakin gak enak. Itu yang membuat kita itu lebih giat berdoa. Tapi kalau saudara merasa, ngapain berdoa, kan lagi musim COVID seperti ini, ya kan? Nah, buat apa kita ada pertemuan? Buat apa kita bergereja? Buat apa kita? Kalau kita terus ada di dalam hati kita ucapan-ucapan itu yang diberikan iblis kepada hati kita. Perhatikan saudara, di saat tidak disangka-sangka Tuhan datang. Saya tidak mau hal itu, saudara. Jangan seperti 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang bodoh. Kita harus diisi oleh firman, kita harus diisi oleh Roh Kudus. Amin. Tanpa kedua ini, saudara akan binasa. Saya tidak mau binasa, saudara. Kita semua tidak ada yang mau binasa. Untuk itu, kepadamu sudah diberikan pilihan. Jangan saudara memilih apa yang sepertinya banyak, sepertinya enak, sepertinya tidak ada korban lagi. Jangan saudara merasa gak perlu lagi berkorban. Ya, ada satu orang mengatakan seperti ini.
Lebih baik kita pertemuannya lewat video call, lewat media massa seperti ini, WhatsApp apa segala macam, YouTube lah segala macam. Saudara, oke saja. Buat saya nggak jadi masalah. Mau di YouTube, mau di WA, mau di apa segala macam, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita nggak pernah merespon firman Tuhan yang sudah kita baca, hati kita nggak terbuka atas firman Tuhan, saudara, jangan sampai saudara ketinggalan. Yang lain sudah terangkat, saudara yang ketinggalan. Saya tidak mau ucapkan ini ya buat kita yang merasa kita sudah lebih hebat dari yang lainnya. Saudara, hidup kita harus memiliki iman. Karena pada saat Yesus datang kedua kali, yang Yesus tanya kepada umat pilihannya adalah, apakah masih ada iman di bumi ini? Saudara, mari kita berikan apresiasi yang tertinggi di dalam hidup kita tentang firman Tuhan. Jangan kita loyo, jangan kita kendor, jangan kita malas. Kenapa? Karena kalau kita tidak lagi memiliki pengharapan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa percaya satu dengan yang lainnya, saudara? Nggak bisa. Nggak mungkin bisa kita percaya satu dengan yang lain. Udah pasti nanti sebelum kita adakan pertemuan, udah pasti ada prasangka. Oh, si ini begini, oh si ini begini, oh si ini nggak suka sama saya karena begini-begini. Prasangka itulah yang membuat kita itu binasa, saudara. Jangan kita ikut Tuhan pakai perasaan. Ikut Tuhan karena firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan sifatnya kekal. Jangan kita ikut Tuhan karena kita melihat dan merasakan. Jangan, saudara. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Jangan kita itu ikut Tuhan itu pakai kita punya pengertian diri sendiri. Jangan. Ikut Tuhan harus pakai firman Tuhan. Ikut Tuhan harus pakai roh. Roh yang akan menggerakkan hidup kita, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, jika semua datang daripadamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat hidup kami berharga di mata-Mu. Amin. Tuhan. Kami akan dobrak segala pintu-pintu yang membuat kami semakin bungkam, yang membuat kami semakin takut, yang membuat kami semakin tidak memiliki pengharapan. Kami dobrak semua pintu itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menghancurkannya. Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan bagi pelayanan kami. Tuhan buka jalan bagi pekerjaan kami, bagi usaha kami Tuhan. Pasti kami diberkati Tuhan. Amin. Pasti kami memiliki pengharapan lagi Tuhan. Amin. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Pelayanan kami diberkati Tuhan. Dan terutama iman percaya kami diberkati Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Nyatalah kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Agar hidup kami akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan di dalam sorga yang mulia Tuhan. Kami akan bersama-sama dengan Engkau dan seluruh umat pilihan-Mu Tuhan. Kami hidup bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau yang membawa kami kembali untuk ada di dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati semua ya Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan akhir-akhir ini Tuhan, hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Yesus dipermuliakan di dalam kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dan sehat selalu. Semakin giat dalam pekerjaan, dalam usaha, terutama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.